warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Asesmen Individu Teknik Non-Tes. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Fadila Sudistianingrum dengan NIM 221510037. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Asesmen Individu Teknik Non-Tes, Ibu Anifa. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama semester ini. Di sini saya akan membahas mengenai angket, mulai dari pengertian angket, jenis-jenis angket, manfaat dan fungsi dari angket, kelebihan dan kelemahan angket, langkah-langkah penyusunan angket, dan yang terakhir ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket. Seperti yang kita ketahui, asesmen individu merupakan langkah penting dalam memahami karakteristik dan potensi individu secara menyeluruh. Dalam proses asesmen ini, terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan, salah satunya teknik non-tes. Teknik non-tes sendiri memiliki beberapa metode, dan salah satu yang sering digunakan yaitu angket. Menurut Zainal Arifin, pada tahun 2011, halaman 228, menjelaskan bahwa angket merupakan alat yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab oleh responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya. Angket adalah salah satu asesmen individu dalam teknik non-tes yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang individu dengan cara memberikan daftar pertanyaan maupun pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Untuk angket sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada angket terbuka dan yang kedua ada angket tertutup. Angket terbuka atau sering disebut dengan angket tidak berstruktur, yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sederhana. Pertanyaan dalam angket terbuka ini tidak menyediakan pilihan jawaban. Responden bisa dengan bebas memberikan jawabannya sendiri sesuai dengan pemahaman dan pengalamannya. Contoh dari pernyataan angket terbuka yaitu yang pertama, pendidikan apa saja yang dapat saudara ikuti? Lalu contoh yang kedua ada, bagaimana pendapat saudara tentang sistem keamanan sekolah? Lalu untuk angket yang kedua yaitu angket tertutup, atau sering disebut dengan angket berstruktur, yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan dirinya. Dalam angket tertutup, pertanyaan atau pernyataan sudah dilengkapi dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Responden hanya dapat memilih dari alternatif jawaban yang tersedia dan tidak bisa memberikan jawaban lain. Angket juga memiliki manfaat dan fungsi. Untuk manfaat dari angket, yang pertama ada mengumpulkan data dengan cepat dan efisien. Maksudnya yaitu angket dapat disebarkan kepada banyak responden dalam waktu yang singkat dengan biaya yang relatif murah. Lalu yang kedua ada memperoleh data yang objektif dan terukur. Maksudnya yaitu angket yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan data yang objektif dan terukur yang dapat dianalisis secara statistik. Lalu yang selanjutnya yaitu ada fungsi dari angket. Yang pertama, mengetahui opini atau pendapat responden tentang suatu hal. Yaitu angket dapat digunakan untuk mengetahui opini atau pendapat responden tentang berbagai hal seperti kepuasan terhadap suatu layanan, minat terhadap suatu topik, atau sikap terhadap suatu isu. Lalu fungsi yang kedua yaitu untuk mengevaluasi program. Angket dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program atau kebijakan tertentu. Yang ketiga ada memperoleh umpan balik. Angket dapat digunakan untuk memperoleh umpan balik dari peserta didik,
pelanggan, atau karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari angket terbuka, yaitu responden dapat mengungkapkan pemikirannya secara detail. Lalu yang kedua, berguna bila peneliti ingin mengetahui keadaan responden secara lebih mendalam. Lalu untuk kelebihan angket tertutup, yaitu yang pertama ada mudah untuk diproses, yang kedua responden tidak perlu mengungkapkan pemikirannya secara mendetail, lalu yang ketiga ada pengisian menggunakan waktu yang cukup singkat, lalu yang keempat ada dapat menarik banyak responden karena lebih sederhana dan mendalam. Lalu teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket juga mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan angket terbuka adalah yang pertama, kesulitan dalam pengolahan data, yang kedua perlu waktu yang relatif panjang untuk mengisinya, yang ketiga nilai jawaban yang tidak sama. Lalu ada kelemahan dari angket tertutup, yaitu yang pertama ada responden tidak mempunyai kesempatan untuk menjawab lebih bebas. Lalu yang kedua ada kemungkinan bahwa responden hanya mengisi secara asal-asalan. Dan selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan angket. Penyusunan angket yang baik dan efektif memerlukan beberapa langkah yang sistematis. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan angket. Langkah pertama dan terpenting adalah menentukan tujuan angket dengan jelas. Apa yang ingin didapat dari angket ini, dan informasi apa saja yang ingin dikumpulkan. Untuk langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi target responden. Setelah menentukan tujuan angket, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi target responden. Dengan mengetahui target responden, maka itu semakin baik dan selanjutnya dapat menyusun pertanyaan yang bisa dipahami oleh responden. Lalu untuk yang ketiga, yaitu menyusun petunjuk pengisian angket. Petunjuk pengisian angket harus jelas dan mudah dipahami. Jelaskan kepada responden bagaimana cara mengisi angket, termasuk cara menjawab pertanyaan dan cara menandai jawaban. Untuk yang keempat, yaitu merumuskan pertanyaan atau pernyataan dalam angket. Setelah menyusun petunjuk pengisian angket, langkah selanjutnya adalah merumuskan pertanyaan atau pernyataan angket yang sesuai. Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari penggunaan istilah yang mungkin tidak dipahami oleh semua responden. Lalu jika angket sudah jadi, yang kelima yaitu menyebarkan angket. Sebarkan angket kepada target responden dengan cara yang sesuai, seperti online atau bisa juga secara langsung. Setelah angket disebarkan, kumpulkan data yang diperoleh dari responden. Analisis data angket dengan menggunakan teknik statistik yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Untuk selanjutnya, yaitu dalam penyusunan angket, perlu diperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, sebelum butir-butir pernyataan atau pertanyaan, berikan petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian menjelaskan bagaimana cara menjawab atau cara mengisi pernyataan yang tersedia. Lalu yang kedua ada butir-butir pernyataan. Pernyataan dituliskan harus secara jelas. Gunakan bahasa yang baik dan benar yang sesuai. Lalu tuliskan pernyataan dengan jelas dan spesifik. Lalu hindari pernyataan atau pertanyaan yang panjang. Dan hindari kata-kata yang meragukan. Sekian pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.